Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Prayogo Woodworking. Jadi ini adalah episode terakhir dari project apartemen industrial ya teman-teman. Mantap juga ya kalau ada episode-episode gitu, kayak film seri di Netflix. Iya, yang mau kita buat ini adalah master bedroom atau dipan tempat tidur sekalian sama headboard dan wall panelnya. Untuk bahan yang kita pakai ini kalian pasti udah tahu juga. Kita pakai bahan kualitas premium untuk plywoodnya dari Hapan Plywood Indonesia yang 18 mm. Jadi ini udah kita potong-potong untuk plywood Hapannya. Untuk plywood yang bagus itu dan kuat, kalian bisa ciriin dari permukaannya yang rata, warnanya itu agak kemerah-merahan, menandakan dia keras. Terus strukturnya padat dan potongan pinggirannya itu rapi. Bedmasternya ini punya dua laci penyimpanan, jadi kita buat untuk bagian drawernya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian dalam dari plywood ini, itu kita lapis dengan HPL terlebih dahulu. Nah, kalau udah ditempel dan udah dirapikan dengan trimmer, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut kita sekrup. Untuk perakitannya teman-teman bisa gunakan paku tembak dan di sekrup. Untuk kedalaman kompartemen dari si drawernya ini kita buat lebih dari 50 cm, karena untuk drawernya nanti kita pakai relaci yang 50 cm. Untuk bagian depannya itu kita pakai plywood terus kita coak seperti ini. Nah, ini modelnya frame gitu biar pintu dari si drawernya itu sejajar sama bodi si dipannya. Nah, plywood yang udah kita potong tadi, itu kita pasang untuk di kompartemen drawernya seperti ini. Lanjut kita pasang untuk semua sisi dari si bedmasternya. Untuk bagian kompartemen drawernya ini, itu dimundurin 18 mm atau setebal plywood. Karena nanti ini akan kita double plywoodnya biar pintu dari drawernya itu sejajar atau satu level dengan bodi bedmasternya. Nah, setelah semua sisi luar terpasang seperti ini, kita lanjut untuk buat struktur untuk bagian tengah-tengahnya. Untuk sekatnya ini kita coak 3,6 cm untuk palang balok dari plywoodnya yang didouble dari 2 plywood dengan lebar ke bawahnya itu 7 cm. Untuk tatakan bagian atasnya itu kita buat dari full plywood yang 18 mm juga ya teman-teman. Nah, untuk sisa dari pinggirannya itu, dari pinggiran bodinya itu kita sisain 5 cm ke atas. Dengan struktur yang tadi kita buat itu, ini udah kuat banget dan udah mantep banget pokoknya. Ini kan udah oke. Nah, ini tinggal kita bongkar aja, terus kita kerjain untuk bagian kompartemen si drawernya. Kita lanjut untuk pasang relaci yang 50 cm full extension double track. Untuk drawernya kita pakai plywood yang 15 mm dari Hapan juga. Nah, ini di finishing dengan kertasip. Untuk tipe kertasipnya ini kita pakai yang linen Vireo. Teman-teman bisa cek di video kanan atas untuk cara penempelan dari kertasipnya sendiri. Untuk ukuran drawer itu teman-teman harus kurangin 2,6 cm atau 2,7 cm tergantung dari rel yang teman-teman pakai. Untuk ukuran drawer kurang lebih 50 x 50 seperti ini, biasanya saya pakai palang di bawah tengahnya itu. Nah, kalau teman-teman lihat itu di bagian tengahnya itu ada skrup. Nah, itu palang di bawah dari si melamintonya biar nggak ngayun dan biar lebih kuat aja.
Lanjut, drawernya tadi kita pasang di bagian kompartemen si drawer yang udah kita buat tadi. Untuk pintu drawernya kita pasang dari dalam drawernya seperti ini. Nah, lanjut, ini kita semprot-semprot ya teman-teman. Saya kasih quiz nih, ada yang tahu nggak ini kita semprot apa? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Yang jawab benar, semoga yang di bawah semakin panjang, besar, dan berurat ya. Oke, setelah kita semprot-semprot itu kita diamkan selama 1 abad. Nah, setelah 1 abad barulah kita pasang ke lokasi. Ini sih sama aja kayak yang pertama tadi, cuman ngerakit-rakit lagi. Jadi itu kita bongkar lagi, terus kita pasang lagi di lokasi. Oh iya, untuk ukurannya kalian download aja gambar kerjanya di deskripsi ya, karena agak repot kalau jelasin ukurannya detailnya di dalam video. Tapi kalian jangan lupa, kalau nggak bermanfaat, di-share videonya. Kalau bermanfaat, ya nggak usah di-share. Untuk penempelan edging dan HPL-nya itu kita lakukan di lokasi ya teman-teman, biar lebih rapi. Untuk edgingnya kalian bisa gunakan edging PVC, jangan menggunakan edging dari potongan HPL karena rawan pecah untuk pinggiran dari si dipannya sendiri. Nah, lanjut, untuk bagian tatakannya ini kita lapis dengan kertas sip. Untuk master bednya sih udah jadi seperti ini ya. Biar ada alurnya, jadi videonya saya buat berurut. Master bed dulu, terus wall panel dan cerminnya. Yang terakhir baru kita buat headboardnya. Nah, ini kita pasang untuk panel dari si headboardnya terlebih dahulu, baru nanti di atasnya itu kita pasang plywood yang 9 mm dari Hapan juga untuk wall panelnya. Nah, ini kita pasang wall panel dari si dindingnya. Jadi ini langsung disekrup aja karena dindingnya itu nggak keras-keras banget. Untuk finishingnya kita finishing dengan kertas sip. Teman-teman bisa cek video kanan atas untuk detail cara pemasangan dari si kertas sipnya. Next, untuk cerminnya kita pakai cermin yang 3 mm. Ini kita tempel di bagian plywood atau blok melamin yang 15 mm. Terus nanti untuk edgingnya kita pakai edging yang warna hitam. Untuk penempelan cermin itu paling aman pakai lem kuning ya teman-teman. Kalau pakai silen itu kadang-kadang dia karena mempunyai zat asam, kadang-kadang dia jadinya berjamur seperti itu atau hitam-hitam nanti cerminnya lama-kelamaan. Ada juga untuk silen yang netral sih teman-teman, cuman itu harganya mahal banget. Nah, ini edgingnya untuk bagian list pinggiran dari si cerminnya kita silen terlebih dahulu baru kita tempel. Biar merekat dengan sempurna ini kita lakban ya teman-teman, terus dibiarkan selama 10 abad.
Nah, setelah nunggu 10 abad baru bisa kita pasang untuk si cerminnya ya teman-teman. Untuk pemasangan cerminnya sendiri itu di belakangnya kita pakai double tip sama di sealant. Double tipnya itu fungsinya biar dia nempel dulu ke wall panelnya sembari nunggu si sealantnya itu kering. Karena nggak mungkin dipegangin sampai 10 abad biar sealantnya kering teman-teman. Itu sih cara yang kita pakai, terserah teman-teman mau pakai cara yang bagaimana. Lanjut yang terakhir ini kita pasang untuk headboardnya. Nah untuk headboardnya sendiri ini kita custom ya teman-teman, atau kita pesennya online aja. Terus ini kita sealant bagian belakangnya. Nah untuk di belakang dari headboardnya itu dia udah punya double tip yang cukup kuat ya teman-teman. Jadi kita tambahin untuk sealantnya aja biar lebih mantap. Nah, kira-kira begitu alur ceritanya teman-teman. Jadi seperti ini dia hasilnya. Segini dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya plywood premium dari Hapan ini, bisa langsung ke Instagramnya di hapan_plywood atau di websitenya hapan.co.id. Jangan tanya ke saya soal harga karena saya nggak jualan plywoodnya ya teman-teman. Tanya ke Hapannya langsung. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.